Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Sasukma, NIM 18112173, dan teman-teman saya. Saya Melenitra Aziza, 18112222. Saya Kintana Madani Wardana, NIM 18112231. Saya Tresnaya Dinda Sairi, NIM 18112237. Di sini kami akan membahas tentang pitch deck dari startup kami, yaitu dengan nama startup kami, yaitu Find Me. Nah, next slide. Nah, di startup kami ini, kami mempunyai logo dengan tulisan Find Me dengan warna orange dan biru. Nah, di startup kami ini berdiri tanggal 15 Maret 2021 dengan tagline "Temukan Saya". Kenapa kami memilih tagline ini? Karena tagline ini menjerumus ke arti dari nama startup kami, yaitu Find Me, Temukan Saya. Untuk lebih jelasnya tentang startup kami, next slide bakalan dijelasin oleh teman saya. About startup Find Me, startup yang bergerak di bidang jual beli fashion memang sangat banyak. Hampir setiap startup yang menduduki peringkat atas menyertakan penjualan fashion di dalamnya, seperti ada Bukalapak, Tokopedia, Zalora, dan masih banyak lagi yang lainnya. Gambaran umum mengenai startup Find Me adalah startup ini bergerak di bidang fashion, tetapi startup ini mempunyai keunikan tersendiri dibanding dengan startup lainnya, di mana memberikan layanan untuk mendeteksi lokasi, harga, fashion dari toko terdekat. Find Me ini terinspirasi dari salah satu fungsi Maps dan beberapa marketplace lainnya. Tentu startup Find Me ini memiliki kelebihan tersendiri, di mana membuat startup ini cukup menarik untuk digunakan. Untuk visi dan misinya, visi dari startup Find Me ini mampu memberikan kepuasan produk kepada konsumen seiring dengan perkembangan teknologi dan variasi fashion yang semakin berkembang. Kemudian untuk misi startup Find Me ini, yang pertama untuk menawarkan produk fashion yang update, kemudian memberikan layanan pendeteksi harga dari toko terdekat, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga banyak yang menjadi pelanggan tetap. Yang selanjutnya itu ada menawarkan keunggulan produk dari segi kualitas barang sehingga menambah nilai pelanggan. Yang terakhir ada menjadi media perantara perdagangan online yang terbaik di Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk problem atau masalah, yang pertama belum adanya layanan untuk mendeteksi toko-toko terdekat. Yang kedua, belum adanya layanan untuk mendeteksi harga dari toko-toko fashion terdekat. Yang ketiga, konsumen biasanya malas untuk pergi ke toko secara langsung jika hanya ingin memastikan harga barangnya saja. Yang keempat, adapun untuk fitur-fitur pada web toko fashion yang masih terbatas. Yang terakhir, beberapa toko sulit memperluas pasarnya sehingga konsumen sulit menemukan toko. Untuk solusinya, dari problem Startup Find Me memiliki solusi yang dapat memudahkan konsumen untuk berbelanja dan mendeteksi harga dari toko tersebut. Solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Startup Find Me menyediakan layanan untuk mendeteksi harga dari toko fashion yang akan mempermudah konsumen untuk melihat toko mana yang harganya terjangkau dan toko mana yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, dalam startup ini tidak hanya tentang mendeteksi harga, tetapi juga mendeteksi toko-toko fashion terdekat. Yang ketiga, ada Find Me juga akan memiliki fitur chatbot agar konsumen lebih mudah dan cepat mendapat balasan dari toko.
Selanjutnya yaitu validasi pasar atau market validation. Di validasi pasar ini, di sini akan memberikan referensi untuk perusahaan menjadikan sebagai gambaran nyata tentang peluang pasar di FindMe ini. Nah, di FindMe ini kami menggunakan salah satu marketplace Tokopedia.com untuk memvalidasinya. Di sini di Tokopedia total user yang ada yaitu 150 juta pengguna serta estimasi dana yang perkiraan dana yang diperoleh dari Tokopedia ini yaitu lebih kurangnya 100 juta US dollar. Next slide. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang market size. Di market size ini kepentingannya yang sama dengan sisi validasi pasar atau market validasi tadi. Kita harus mengkonfirmasi kepada investor peluang luasnya peluang dari FindMe ini. Di sini FindMe ini market size-nya yaitu seluruh masyarakat di Indonesia, dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dapat menggunakan startup ini. Nah, di sini jelas penggunaan internet di Indonesia itu lebih kurangnya 171,11 juta jiwa, setara dengan penduduk di Indonesia. Nah, pada fashion store-nya juga hampir 91%, lebih kurang 91% yang ada di Indonesia ini. Dengan konsumen fashion-nya yaitu 80%. Setara dengan dari Indonesia ini. Jadi FindMe ini market size-nya yaitu lebih ke seluruh Indonesia. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya kompetitor analis, yaitu berupa produk yang terdiri dari pria, wanita, anak-anak. Anak-anak ini mencakup pakaian trendy dan praktis. Yang selanjutnya price berupa value for money. Untuk distribution, exclusive distribution berupa departmental store, boutique and neighborhood to retail outlet. Untuk promotion, Instagram Feed, Instagram Snap, dan Facebook. Untuk bisnis model kanvasnya, yang pertama ada customer segment. Di sini siapa yang akan membeli produk dan siapa yang akan menggunakan aplikasi. Untuk yang menggunakan aplikasi itu untuk semua generasi yang melek internet, terutama remaja usia 15-24 tahun. Selanjutnya ada value proposition. Mengapa orang memilih untuk memakai aplikasi ini? Karena aplikasi ini bisa mengetahui harga produk hanya dengan melalui aplikasi, menjangkau toko-toko terdekat, adanya layanan antar barang, dan banyak penawaran menarik seperti diskon dan lain-lain. Kemudian di channelnya ada melalui Instagram, melalui iklan Facebook. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu dengan menggunakan chat di fitur aplikasi, WhatsApp kontak, dan diskon promo. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream bagaimana cara bisnis Anda untuk menghasilkan uang. Dari aplikasi ini, yang menghasilkan uang dari pengguna jasa aplikasi FindMe.
Untuk key activity, kegiatan apa yang akan dilakukan, yaitu menghubungkan penjual toko dengan pembeli dan memanajemen data pengguna. Untuk key resource, ada Google Maps, aplikasi FindMe, dan infrastruktur server. Kemudian ada key partnership, siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan, yaitu pemilik toko fashion dan mitra transportasi online. Selanjutnya ada cost structure, itu pengeluarannya yang digunakan dari aplikasi ini untuk biaya API Google Maps, gaji admin, biaya pemeliharaan, dan perbaikan sistem. Untuk market strategi, yang pertama ada iklan atau promosi. Melakukan promosi pada akun sosial media seperti Instagram, Facebook, status WhatsApp, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada fitur uji coba. Terdapat fitur baru seperti pengecekan harga dan lokasi toko terdekat. Kemudian ada diskon, memberikan diskon untuk menarik perhatian pelanggan. Yang terakhir ada giveaway, memberikan hadiah melalui giveaway yang menarik di setiap event-event tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dampak sosial atau social impact, yang pertama, konsumen dapat berbelanja lebih praktis. Yang kedua, konsumen dapat membandingkan harga dengan mudah dari toko satu dengan toko yang lainnya. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas toko yang konsumennya kurang. Yang terakhir, semakin banyak konsumen yang peduli terhadap visi dan misi dari startup yang dibuat. Selanjutnya, dijelaskan teman saya, monggo. Selanjutnya ada roadmap dari FindMe nih. Nah, di sini pertama kita akan melakukan research and development atau R&D. Nah, di sini udah dimulai dari tanggal 16 sampai 23 Maret 2021. Pada tahap selanjutnya ada teknologi di tahap ini. Sebelumnya di tahap research and development kita akan mencari masalah, mendapatkan solusi dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap teknologi. Di tahap teknologi ini kita memulai dari tahun perkiranya yaitu 2021 sampai 2022. Selanjutnya ada tahap produk, ada 2022 sampai 2023, serta selanjutnya ada market atau peluncurannya mungkin di tahun 2023 sampai 2024. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk organisasi, yang pertama ada direktur, terus di bawah direktur ada partnership dan agency manager, dan sistem development dan performance MGR. Kemudian di bawahnya ada GM marketing, GM operasi, GM admin, dan keuangan. Di bawah GM marketing ada manajer grup 1 dan manajer grup 2. Di GM operasi ada manajer cabang, dan GM admin keuangan ada finance manager dan HRD manager. Nah, di slide ini kita bisa melihat tim dari startup kami yang sangat-sangat berjasa. Mungkin bisa dilihat sendiri. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Itulah pitch deck dari startup kami. Mungkin masih ada kekurangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.